Nama saya Rifki. Nama perusahaan saya CV Cardina, bergerak di bidang perusahaan yang pengolahan kulit reptil dan pembuat produksi barang jadi. Awalnya sebelum di coaching, bisnis ini yang pegang ayah saya sendiri, generasi pertama. Masalah terbesar di generasi pertama ini adalah manajemen yang bisa dibilang berantakan ya. Dari mulai pembukuan, manajemen dan pemasaran itu semua agak berantakan. Tapi memang dari awal yang menjadi senjata dari ayah saya ini adalah kualitas. Jadi itu yang membuat kami bertahan hingga saat ini. Iya, tentu sebelum di coaching, dari mulai jam kerja dan pikiran sangat terkuras habis setiap harinya. Dari mulai tidak bisa membagi waktu kerja, istirahat dan relax, kemudian tidak ada waktu santai, kemudian yang terutama yang terkuras adalah pikirannya. Kalau dari profit sebenarnya sudah boleh dikatakan cukup ya, tapi yang menjadi masalah itu dia, saya tidak bisa menikmati profit itu. Jadi memang kita dapat uang tapi udah letih dan capek badan dan pikiran. Jadi boro-boro kita mau istirahat, mau santai, mau spend money untuk happy gitu, itu nggak ada karena udah letih dengan yang awalnya itu. Ya itu dia, awalnya saya berpikir bagaimana caranya saya ingin bekerja. Awalnya sih dream saya adalah bisnis saya autopilot ya, karena seperti yang saya bilang tadi, di generasi pertama yang menjadi kendala adalah manajemen, dan semua manajemen itu yang handle adalah ayah saya sendiri. Dan saya berpikir bagaimana kalau ayah saya sudah tidak ada, bagaimana kalau saya tidak ada, apakah bisnis saya akan terus berjalan seperti saat ini? Tentu tidak mungkin. Tentu yang saya lakukan selama di coaching adalah pola pikir yang berubah itu dari awal. Jadi memang kita dibentuk agar menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang smart, yang bisa memanage bawahannya, dan bagaimana semua bawahan senang dengan kita. Kemudian membuat aturan-aturan di perusahaan sehingga menjadi lebih tertib, dan tentu akhirnya ya saya bisa bekerja lebih santai tanpa mengurangi profit dan omset dari perusahaan, bahkan malah menambah perusahaan. Dan yang membuat saya lebih happy adalah saat ini saya bisa membagi waktunya untuk bekerja, saya gunakan fokus untuk bekerja, waktu untuk keluarga saya gunakan fokus untuk keluarga, waktu dengan teman-teman saya gunakan waktu dengan teman-teman saya, dan waktu saya untuk berolahraga, untuk relax, santai bisa saya gunakan dengan baik. Itu tadi seperti yang saya bilang hampir sama. Jadi setelah mengikuti bisnis coach ini, saya jadi lebih enak ya dalam bekerja ini. Saya bisa lebih fokus dengan apa yang saya kerjakan, tidak hanya muter-muter dengan operasional yang setiap harinya saya kerjakan. Kemudian tim saya kali ini juga lebih solid, lebih tanggung jawab. Ada atau tanpa leader, mereka bisa menjalankan job desk mereka dengan baik dan benar. Profitnya tentu seiring perusahaan berkembang, profit kami juga berkembang. Yang saya rasakan mungkin sekitar 50% ada. Segi waktu mungkin sekitar 70% ya sudah berubah ya, 1 tahun ya. Menurut saya dalam bisnis ini satu yang kita butuhkan adalah coach, dimana peran coach ini sangat penting di perusahaan, karena ibarat sebuah pribadi kita tidak selalu sehat, kadang kita merasakan sakit. Nah, coach ini sebagai dokter dari penyakit kita yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Selain itu, kadang kita sebagai leader atau business owner di perusahaan kita merasa bahwa bisnis kita ini sudah sangat sempurna. Padahal kalau kita
dilihat dari orang yang melihat kita, oh bisnis kita masih sangat berantakan. Coach melihat kita dari sudut pandang yang berbeda, jadi mereka bisa menilai kita dan bisa memperbaiki kita semua.